Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angela Tampu Bolon dari kelas Humas 1. Di sini saya akan membahas mengenai tantangan dan peluang humas di era media. Next. Revolusi Industri 4.0. Tantangan sekaligus peluang bagi humas. Kemajuan teknologi semakin memudahkan hidup manusia. Salah satunya dengan kemunculan internet dan teknologi digital yang semakin memudahkan konektivitas manusia dan juga penyebaran informasi. Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap kehidupan manusia. Revolusi industri terkini atau generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Dunia saat ini sedang menghadapi perubahan industri keempat atau yang dikenal dengan industri 4.0. Revolusi industri 4.0 membuka peluang yang luas bagi siapapun untuk maju. Teknologi informasi yang semakin mudah diakses menyebabkan semua orang dapat terhubung di dalam sebuah jejaring sosial. Banjir informasi seperti yang diprediksikan futurolog Alvin Toffler tahun 1970 menjadi realitas yang ditemukan di era revolusi industri saat ini. Namun di sisi lain, revolusi industri 4.0 juga membawa tantangan besar di mana tersaringnya sumber daya manusia yang secara perlahan digantikan dengan perkembangan teknologi. Next. Kemajuan teknologi terus berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah internet. Menurut Rob Franklin et al. 2009 halaman 114, kehadiran internet membawa dampak tersendiri bagi dunia bisnis maupun institusi media, termasuk pula bagi dunia public relation. Grunik tahun 2009 halaman 1 juga mengemukakan bahwa kehadiran sosial media telah mengubah cara para praktisi dalam berpikir dan melaksanakan praktik-praktiknya dan beranggapan bahwa hal ini merupakan sebuah kekuatan revolusioner dalam bidang public relations. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak masyarakat Indonesia untuk menyiapkan diri dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Menurutnya, setiap orang bisa membekali diri dengan keahlian baru dalam menghadapi disrupsi teknologi yang terjadi. Menteri Rudiantara menyatakan masyarakat harus jeli dalam mencari celah peradaban industri keempat ini, agar lapangan pekerjaan yang ada tidak mudah tergerus. Ia juga menegaskan agar masyarakat jangan takut jika sulit mendapatkan pekerjaan. Namun, dalam memasuki revolusi industri 4.0, masyarakat harus mampu membuka peluang-peluang dunia kerja baru. Dalam memasuki kemajuan global dan teknologi di era revolusi industri 4.0, berbagai kalangan profesi mesti berbenah diri dan meningkatkan kemampuan diri. Di antaranya profesi bidang kehumasan. Dunia kehumasan saat ini berubah dengan sangat cepat. Menjadi seorang humas tidak hanya cukup mampu membuat rilis, membuat konferensi pers, tetapi humas harus paham bisnis model yang sedang berkembang, regulasi, pendanaan, tren pasar, dan hal penting lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, peran humas utamanya di era industri 4.0 dirasa penting, di mana teknologi digital menjadi sangat berkembang dalam tempo cepat, bahkan di luar ekspektasi. Oleh sebab itu, peran humas atau hubungan masyarakat juga sangat diperlukan dalam menangkal hoax dan mampu meliterasi masyarakat untuk cerdas menggunakan humas, juga berperan untuk mempublikasikan informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cepat, tepat, akurat, dengan teknologi informasi 4.0. Next. Humas juga berperan untuk mempublikasikan informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cepat, tepat, akurat, dengan teknologi informasi 4.0. Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan ada artinya jika tidak mampu dicitrakan dengan baik oleh humas.
Peran humas sangat sentral, apalagi menghadapi hoax dan harus mengedepankan cara yang baik dan penuh sopan santun. PR harus bertransformasi dan berevolusi. Profesi PR semakin dituntut tidak hanya sebagai mulut dari sebuah organisasi, tapi juga menjadi mata dan telinga bagi perusahaan. Profesi ini dituntut memiliki kemampuan lebih dari sekedar komunikasi. Kehumasan juga harus mampu memilah dan memilih informasi yang tepat. Begitu pula saat menghadapi informasi-informasi palsu atau fitnah. Pasalnya, PR juga memiliki peran penting untuk mengatasi hoax dan fake news. Praktisi humas harus mendukung program pemerintah untuk berbicara baik. Praktisi humas harus terlibat dalam mengedukasi masyarakat agar informasi yang layak konsumsi lah yang patut disebarkan, bukan berita bohong atau menebar kebencian, termasuk saat berhubungan dengan para generasi milenial. Jangan sampai mereka hanya terjebak dalam aktivitas mengunggah, menarik follower dan viewer. Ada hal yang lebih penting untuk diperhatikan, yakni konten-konten yang dibagikan harus memberikan manfaat kepada netizen. Konten-konten yang memberikan inspirasi akan lebih berbunyi daripada konten-konten yang berisi omong kosong. Next. Peluang di era revolusi industri 4.0. Peran teknologi di era revolusi industri 4.0 mengambil alih hampir sebagian besar aktivitas perekonomian. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk dunia kerja, dan bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Revolusi Industri 4.0 mampu melenyapkan sejumlah jenis pekerjaan, namun di sisi lain juga menghadirkan jenis pekerjaan baru. Jadi, jika kita tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi di era ini, kita akan terlindas. Ini adalah semacam pisau bermata dua. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, tentu kita bisa mengambil keuntungan. Kalau tidak, ya akan tertinggal. Penanda dari revolusi 4.0 itu sendiri adalah smart technology, yang mana mampu menghubungkan teknologi satu dengan yang lainnya. Next. Adapun 5 tantangan di era digital yang wajib dicermati public relation, yaitu diantaranya yang pertama, konvergensi media tradisional dan digital. Kedua, bentuk komunikasi interaktif. Dan ketiga, informasi sekarang mengalir dengan cepat dan gratis. Kemudian keempat, segala sesuatu didukung oleh teknologi. Dan kelima, kecepatan perubahan dan kecepatan respons. Dan ada juga dibutuhkan 3 strategi PR yang perlu dilakukan lebih masif di era digital saat ini. Pertama, penting bagi praktisi komunikasi perusahaan menjalin hubungan yang baik. Kedua, melakukan endorse melalui orang-orang yang kompeten dan memiliki kredibilitas yang baik. Dan ketiga, berupaya menciptakan image brand maupun korporat yang juga baik. Next. Di era digital, semua tren mengarah dan tak terlepas dari pemanfaatan teknologi, tak terkecuali public relation. Menurut Jojo S. Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia, atau biasa disebut APRI, berdasarkan 2019 Global Communications Report yang dirilis oleh USC Annenberg Center for Public Relations, PR diprediksi akan lebih banyak menggunakan teknologi untuk melakukan social listening, menganalisis kinerja situs atau laman, dan manajemen media sosial. Karena dari latar belakang itu pula, para praktisi PR harus mengembangkan kemampuan menerjemahkan data menjadi strategi dan aksi. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, PR dapat memberikan masukan terhadap kebijakan, membantu keputusan-keputusan penting yang perlu diambil perusahaan, dan mendorong perubahan perilaku secara lebih tepat. Next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.